Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nadabana ila jawaj wa ja'alahu sababa li sa'atil arjak. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah bi barakati hadza zawj hibdul akhlaq. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi wasajjawjani bi mu'asyaratil ma'ruf. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi dzawil lisani sholi wal qalbi salim indal khalqi wal khalaq. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala aidan wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takru syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salasatun haqqu 'alallahi 'aunuhum al mujahidu fi sabilillah wal mukatibul ladzi yuridul ada wan nakihul ladzi yuridul afaf. Sahabat-sahabatku seiman, sahabat-sahabatku yang berbahagia, sahabat-sahabatku yang senantiasa memuliakan Allah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling indah kecuali ucapan syukur alhamdulillah karena desain dan skenario Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan ini Allah menjadikan semuanya berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada malam, ada siang. Dan semua Allah berikan pasangan masing-masing. Yang selanjutnya sholawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada insan makhluk yang mulia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pula disampaikan kepada para sahabat-sahabatnya yang setia, kepada keluarganya, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita selaku umatnya menjadi umat yang bisa taat mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang berbahagia, kali ini saya akan menyampaikan masih tentang sekitar pernikahan. Sekali lagi, alhamdulillah taharus binimat karena memang kompetensi saya di sekitar pernikahan. Tadi disampaikan di dalam mukadimah Allah menyampaikan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Allah menjadikan an khalaqalakum min anfusikum, menjadikan kamu semua dari dirimu sendiri azwaja, berpasang-pasangan. Apa maksudnya? Litaskunu ilaiha. Allah menjadikan pasangan itu adalah untuk litaskunu ilaiha, agar kita mendapat ketenangan, agar kita mendapat ketentraman dan kecenderungan kepada pasangan kita. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah
menjadikan di antara kamu sekalian mawaddah, rasa kasih sayang dan rahmah di antara pasangan tersebut. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dalam hal tersebut, inna fi dzalika laayatin merupakan tanda-tanda bagi siapa? Bagi orang yang berpikir, bagi orang yang menggunakan hatinya untuk senantiasa menjadikan totalitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku, senang sekali lagi pada saat sekarang saya bisa kembali mengupload video. Ini adalah rangkaian video dan kelanjutan dari video saya sebelumnya. Sahabat-sahabatku, seperti kita ketahui, makhluk Allah menjadikannya menjadi berpasang-pasangan. Azwaja litaskunu, agar kita mendapat ketenangan, kita mendapatkan pasangan yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala menjadi pasangan istri kita. Minimal ada 4 pilar rumah tangga agar kita mendapat ketenangan di dalam rumah tangga. Video sebelumnya yang saya upload adalah pertama kita meluruskan niat, gitu. Karena niat merupakan modal awal agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat juga sekaligus menjadi parameter bagi kita. Dan niat yang kuat akan berbanding lurus dengan kekokohan dan keteguhan rumah tangga kita. Separuh niat kita di dalam melaksanakan perkawinan, maka tingkat kemampuan kita untuk mempertahankan rumah tangga pun akan separuh. Bisa jadi kita akan membagi cinta di antara pasangan kita karena niat kita separuh-separuh untuk saling memiliki dengan pasangan kita. Niat sangat berpengaruh kepada kekokohan rumah tangga. Yang kedua saya review adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketakwaan itu akan menjadikan jalan keluar dari setiap permasalahan. Yang ketiga, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang tua, menyembah Allah dengan sepenuh-penuhnya, totalitas beribadah hanya untuk Allah tanpa diimplik-implik atau tanpa ada tendensi selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berbuat baik kepada orang tua. Yang selanjutnya, barang tentu tidak hanya itu, untuk mewujudkan rumah tangga yang memunculkan ketenangan ke dalam jiwa kita. Kita selaku manusia yang punya naluri untuk menjadikan dan memilih pasangan hidup, itu memang harus sekuat tenaga dipertahankan agar pernikahan kita menjadi pernikahan yang lestari, pernikahan kita menjadi pernikahan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan yang paling penting, kita bisa saling mendidik, saling memberikan nasihat untuk bersama-sama di dalam gerbong kebaikan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang selanjutnya yang menjadi pilar rumah tangga, kita harus memahami substansi rumah tangga itu sendiri, bahwa rumah tangga adalah ikatan yang sangat kuat atau misakon golido. Kata-kata misakon golido atau ikatan yang sangat kuat, paling tidak di dalam Al-Quran itu pernah disampaikan 3 kali dalam ayat yang berbeda. Yang pertama, perjanjian antara Allah Subhanahu wa taala dengan para rasul. Yang kedua, perjanjian Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa. Yang ketiga adalah perjanjian tentang perkawinan itu sendiri. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Istahlaltum furujahunna bi kalimatillah wa takhadtumuhunna bi amanatillah." Kita menikahi pasangan itu istahlaltum furujahunna, menghalalkan paras perempuan, menghalalkan kemaluan
perempuan bi kalimatillah, dengan kalimat Allah, uzawwijuka ala ma amrullahu ta'ala bihi min imsakin bi ma'rufin at-tasrihim bi ihsan. Bukan dengan nama presiden, bukan dengan nama camat atau jabatan-jabatan yang lainnya, bukan dengan nama penghulu, bukan dengan nama naib, tapi dengan nama Allah yang maha tinggi. Mohon maaf. Sekali lagi, dengan nama Allah yang maha tinggi. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai zat penggenggam dan pemilik diri kita. Dan atas nama itulah pernikahan itu disandarkan, sehingga harus dipahami bahwa pernikahan adalah mitsaqon qorido atau ikatan yang sangat kuat. Istahlaltum furujahunna bi kalimatillah wa takhadtumuhunna bi amanatillah, dan kita menjadikan mereka para istri kita bi amanatillah, dengan amanat, dengan kepercayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa menjadi kepercayaan? Karena memang sekali lagi pernikahan itu menjadi sunnah Rasulullah SAW. Dalam tempo hari, dalam video sebelumnya saya menyampaikan sebuah hadis, arba'un min sunanil mursalin al-hina'u wa ta'aturu wa siwak wa nikah. 4 sunnah para rasul itu, al-hina'u bercerak, wa ta'aturu memakai wewangian, wa siwak memakai siwak, kemudian nikah. Jadi berbahagialah bagi kita yang sudah menikah, dan bagi yang belum menikah, kalau kita sudah mampu, marilah atau ayo melaksanakan pernikahan. Salah satu haqqu 'alallahi aunuhum al-mujahidu fi sabilillah wal mukatibul ladzi yuridul ada wan nakihul ladzi yuridul afaf. Ada 3 golongan yang dijanjikan dan pasti dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama adalah al-mujahid fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, wal mukatib, yaitu kalau dulu ada hamba sahaya yang ingin sekali memerdekakan dirinya. Kemudian wan nakihul ladzi yuridul afaf, itu orang yang mau melaksanakan pernikahan, seseorang yang melaksanakan pernikahan karena menjauhi kemaksiatan, niat yang baik untuk menikah karena ikhlas untuk menjauhi kemaksiatan, insya Allah ditolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabatku, yang selanjutnya setelah memahami konsep bahwa pernikahan adalah sesuatu yang bagus atau ikatan yang sangat kuat atau mitsaqon qorido, yang selanjutnya adalah kita harus menjadikan istri kita sebagai pasangan yang diperlakukan dengan baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tadi disampaikan di dalam mukadimah, wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takru syai'a wa yaj'allahu bihi khairan katsira. Perempuan ini adalah makhluk yang sensitif, makhluk tanda kutip, makhluk halus, makhluk yang perasaannya lembut. Oleh karena itu bahasa Al-Quran pun dengan santun menyampaikan wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergauli mereka istri-istri kita dengan baik. Autokorek, saya koreksi diri sendiri. Saya pun senantiasa memperbaiki diri untuk bersikap lebih baik, bersikap lebih santun pada istri saya. Karena memang prinsipnya hidup ini adalah belajar. Sekali lagi, wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a. Pergauli dengan baik. Apakah itu baik kata-kata kita dengan lemah lembut dan santun, atau baik sikap kita dengan tidak berbuat kasar, atau
baik perilaku kita yang ditunjukkan kepada istri kita, mempergauli mereka dengan lemah lembut. Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fas'an takru syai'a wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Dan satu keniscayaan, di dalam rumah tangga itu pasti ada saja gesekan dan konflik. Semula boleh jadi kita membayangkan bahwa istri kita adalah pujaan hati, perfect, perempuan yang sempurna, yang tidak ada cacat dan celah. Begitu sebaliknya, boleh jadi pasangan kita menilai kita pada saat kita masih ta'aruf sebelum melakukan pernikahan, pasangan yang ideal. Tapi satu persatu cacat, aib itu akan muncul dengan sendirinya seiring dengan pergaulan kita di dalam rumah tangga. Oleh karena itu, wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuna fa asa an takrahu syai'an. Jika kalian semua, kita selaku laki, mendapati hal yang tidak disenangi, tuh fa asa an takrahu syai'an wa yaj'allahu fihi khairan katsira, maka bersabarlah, karena sesungguhnya Allah akan menjadikan kebaikan yang banyak. Sekali lagi, rumah tangga itu pasti ada rintangan, rumah tangga itu pasti ada cobaan, rumah tangga itu pasti ada ujian, dan tidak ada satupun ketika kita mau mencapai puncak kebahagiaan itu jalannya akan selalu mulus. Tidak ada perjuangan, tidak seperti itu. Tapi justru ketika kita akan mencapai suatu kebahagiaan, itu akan penuh liku dan perjuangan. Perjuangan mempertahankan sabar, perjuangan mempertahankan agar kita tidak emosi, tidak meledak-ledak, atau perjuangan bagaimana kita mempertahankan agar rumah tangga kita survive. Kita memberikan ma'isyah, kita memberikan biaya untuk kehidupan keluarga kita, atau kita mendidik mereka, itu pun menjadi kesabaran, dan tidak ada satupun dari sebuah perjuangan yang akan dikhianati, kecuali Allah akan membalasnya, kecuali akan berikan sesuatu yang diperjuangkan. Permasalahannya, marilah kita sama-sama berintrospeksi. Sekali lagi, ini adalah media saya untuk berwasiat, untuk saling berwasiat, untuk saling menasihati. Kalau saling berarti dua. Saya juga dapat autokorek, seperti saya cambuki diri saya sendiri agar menjadi lebih baik. Dan kalau ada manfaatnya, sekali lagi, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, karena memang itu sama-sama tanggung jawab kita untuk senantiasa watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr, saling berwasiat di dalam kebaikan dan berwasiat di dalam menjunjung kebenaran. Yang selanjutnya, kita selaku laki-laki juga punya tanggung jawab. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalahu ba'duhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Ya, kita diberikan tubuh yang sempurna yang harus disyukuri. Kita juga diberikan kekuatan fisik, mental berpikir yang insya Allah juga lebih baik. Kemudian kita punya tanggung jawab, dan karena kelebihan itulah, karena tanggung jawab itulah, Allah pun melebihkan satu di antara kita. Antat imuha idza ta'imta, kewajiban kita selaku laki-laki adalah antat imuha idza ta'imta, untuk memberikan nafkah berupa nafkah lahir, di antaranya memberikan makan. Di tempo hari atau di video sebelumnya saya juga menyampaikan afdhalu dinari adinaru yunfikuhu ala riyad, afdhalu dinari adinaru
yunfiquhu ala iyalihi. Sebaik-baiknya dinar adalah dinar atau rupiah yang diberikan, yang dimanfaatkan untuk keluarga kita. Nah, tanggung jawab kita adalah angkat imuha idatu imta, untuk memberikan semampu kita agar keluarga itu survive, agar keluarga itu bisa makan. Angkat imuha idatu imta, kalau kita kenyang makan, masa kita tega memberikan istri untuk tidak makan? Kalau kita makan di restoran, masa kita tidak ingat untuk membawa oleh-oleh kepada keluarga kita? Mohon maaf gangguan terus. Mohon maaf. Yang selanjutnya wataksuha idak tasaita. Kalau kita membeli pakaian, kalau kita berdandan, masa kita juga tidak mempunyai tanggung jawab untuk memberikan nafkah sandang kepada istri kita? Wala tadribil wajha, dan itu yang paling penting harus kita jaga. Jangan sampai kita ringan tangan untuk sedikit-sedikit main kekerasan, sedikit-sedikit main gibeng, sedikit-sedikit menggunakan kekerasan di dalam rumah tangga. Padahal kita diperintahkan untuk sekali lagi menahan kesabaran. Siapa tahu, dan Allah jadikan itu pasti dalam kita menahan kesabaran itu ada kebaikan yang banyak. Wala tahjur ilai fil bait. Dan kalau kita sedang konflik, kalau kita sedang berada di dalam permasalahan di dalam rumah tangga, dan itu tidak bisa dipungkiri, siapapun pasti pernah ada konflik di dalam rumah tangga, sekalipun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbedaannya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu dibimbing oleh cahaya ilahi, selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga setiap permasalahannya itu diberikan jalan keluar. Dan kita pun diberi kuncinya sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu dengan menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ketakwaan nanti akan berbuah dan akan bercabang, direfleksikan di dalam kehidupan kita. Buah ketakwaan terefleksi dari ucapan kita. Buah ketakwaan akan terefleksi dari mata kita. Buah ketakwaan akan terefleksi dari telinga kita. Buah ketakwaan akan terefleksi dari pancaran hati kita. Buah ketakwaan akan terefleksi bagaimana dan ke arah mana kaki kita melangkah. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa tazawwadu, bertambahlah kamu, mencari bekalah kamu, fa inna khairuz zadi taqwa, karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal, jarang Jawa, sebaik-baiknya sanggup, sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan buah ketakwaan itu akan muncul di berbagai sisi kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang berbahagia, sahabat-sahabat tercintaku, sahabat-sahabatku, teman-temanku, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sahabat selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku seiman yang sudah berumah tangga, marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan Allah memberikan rezeki yang melimpah ruah kepada kita. Dan lebih dari itu, marilah kita punya orientasi di dalam kehidupan kita. Wal akhiratu khairu wa abqa, sekali lagi bahwa orientasi kita adalah akhirat. Dan kalau kita sudah punya orientasi akhirat, insya Allah Allah akan membimbing kita di dalam kehidupan kita.
Mohon maaf nih teman-teman, gangguan terus, jatuh terus ini HP-nya. Barangkali materi kali ini saya sampaikan cukup sekian dulu. Konsentrasi saya buyar karena memang HP-nya jatuh lagi. Nanti mudah-mudahan di lain kesempatan saya akan menyampaikan dan sharing. Mohon maaf sekali lagi, ini bukan bukan kata orang Sunda, bukan mamatahan ngojay kameri. Da meri mah geus pinter ngojay. Abdi sanes meri, sahabat-sahabat sanes beri. Jadi sekali lagi, ini mah sekedar saling menasihati dalam kebaikan. Jika sahabat-sahabatku yang baik hati memandang ini sebuah kebaikan, memandang ini sebuah yang bermanfaat, yang memberikan perubahan pada kita masing-masing, alhamdulillahirabbil alamin. Dan itu harapan saya sekecil apapun ingin berbagi, sekecil apapun ingin mengajak sahabat-sahabatku yang baik hati, ingin membangun dan menjadikan gerbong kebaikan, sehingga endingnya dengan sebiji jaruh kebaikan yang saya buat akan bersama-sama kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilihi, wa man dalla ala syarrin falahu mislu ismin fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kebaikan sekalipun sebiji jarah, man dalla ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilihi, maka dia akan mendapatkan sama dengan yang melakukan kebaikannya. Sebaliknya, kalau saya menunjukkan kesesatan, menunjukkan ke arah kemaksiatan, menunjukkan kepada arah dosa, maka saya pun akan kebagian dari invest dosa yang kita lakukan. Oleh karena itu, misi membangun gerbong kebaikan ini, sekali lagi, misi membangun gerbong kebaikan ini berharap bisa tertularkan kepada sahabat-sahabatku yang baik hati. Jika saudara-saudara, sahabat-sahabatku merasa ini adalah baik, silahkan share kepada yang lain. Silahkan tonton dan simak. Jika saudara-saudara dan sahabatku tidak merasa ini bermanfaat, maka abaikan saja. Karena prinsipnya kita sekali lagi adalah untuk saling berbagi kebaikan. Salam kebaikan. Saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ziyadah doa dari sahabat-sahabat sekalian agar saya senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa untuk menambah ilmu. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza ata'ala yaumun la azdadu fihi ilman fala burika dzalikal yaum hatta tulu'i syamsi." Ketika datang suatu hari kemudian kita tidak bertambah ilmunya, maka hari itu kita tidak